menjelaskan filsafat secara bahasa. Bisa kita lihat di samping, asal kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan atau hikmah. Secara harfiah, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi filsafat menurut beberapa para ahli, yaitu salah satunya adalah Plato. Plato mendefinisikan filsafat adalah usaha manusia untuk mencapai pengetahuan yang benar melalui akal. Sedangkan para ahli yang lainnya yaitu Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terdalam dari segala sesuatu. Filsafat adalah metode secara radikal atau mendalam ketika melihat fenomena nyata. Sering sekali disebut sebagai lembaga ilmu pengetahuan atau the mother of science. Banyak menimbulkan pertanyaan, yaitu salah satunya, mengapa filsafat menjadi dasar dari ilmu lain? Jawabannya, karena ilmu filsafat sebagai cara berpikir yang mendorong pertanyaan-pertanyaan di alam semesta untuk mencari jawaban atas dasar kebenaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber ke penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku mereka. Sejarah komunikasi menurut Rogers, komunikasi bermula dari interaksi tatap muka dalam masyarakat tradisional, berlanjut dengan penemuan, bahasa, tulisan, hingga media elektronik dan digital. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi adalah kegiatan menyampaikan dan menerima pesan yang melibatkan encoder, message, dan decoder. Menurut Scrum, sejarah komunikasi mencerminkan evolusi 3 aspek utama. Yang pertama, teknologi komunikasi yang meliputi bahasa, tulisan, cetak, elektronik, dan digital. Yang kedua, fungsi sosial komunikasi, yaitu kebutuhan sosial, pendidikan, dan hiburan. Yang ketiga, model komunikasi dari linear ke transaksional hingga interaksional. Menurut Harold Laszlo, who say what in which channel to whom with what effect. Implikasinya, sejarah komunikasi menunjukkan peningkatan dalam struktur, penyampaian pesan dan pengaruh media terhadap masyarakat. Komunikasi awal hanya interpersonal, kini menjadi massal dan global melalui media. Kesimpulan singkatnya, para ahli sepakat bahwa sejarah komunikasi adalah sejarah evolusi, cara manusia berbagi informasi dari bentuk paling sederhana seperti isyarat dan bahasa, hingga yang paling kompleks komunikasi digital dan global. Definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Harold Laszlo. Komunikasi adalah proses siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Who say what, in which channel, to whom, with what effect. Shannon and Weaver. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim source ke penerima melalui suatu saluran dengan kemungkinan gangguan. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi adalah proses berbagi makna antara dua pihak atau lebih, melibatkan pengkodean, encoding, dan penguraian pesan decoding. Sedangkan menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana ide disampaikan dari sumber ke penerima dengan tujuan mengubah perilaku penerima. Yang terakhir, Call Up Hopland. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang memengaruhi orang lain melalui pesan verbal maupun non-verbal. Agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh penerapan teori komunikasi dari para tokoh tersebut. Yang pertama, Harold Laszlo, yang mengatakan who say what, to which channel, to whom, with what effect. Dalam contohnya, saya menjelaskan seorang guru menyampaikan materi matematika, say what, melalui Zoom.
with channel kepada murid kelas 10 TUAM dengan tujuan agar mereka paham dan bisa mengerjakan soal with what effect. Yang kedua ada Shannon and Weaver. Ia mengatakan komunikasi sebagai proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran dan bisa terganggu. Contohnya, temanmu mengirim pesan suara lewat WhatsApp, tapi kamu mendengarkannya pada saat kamu sedang di pasar. Sedangkan pasar tersebut lagi ramai, sehingga kamu salah paham untuk memahami isi pesannya, yang menjadi gangguan dalam komunikasi. Yang ketiga ada Wilbur Scrape. Ia mengatakan komunikasi sebagai pertukaran makna, melibatkan encoding dan decoding. Contohnya, kamu memberikan ucapan selamat ulang tahun ke temanmu lewat kado ucapan. Kamu menulisnya dengan bahasa yang lucu, dan temanmu memahaminya sebagai bentuk perhatian dan humor, atau bisa disebut decoding. Yang keempat, Everett M. Rogers. Ia juga mengatakan komunikasi bertujuan mengubah perilaku penerima. Dalam contohnya, sebuah kampanye di media sosial tentang bahaya rokok, itu bisa disebut sebagai pesan, membuat seseorang remaja memutuskan untuk berhenti merokok, hingga itu bisa mengubah perilaku dari seseorang. Baik, yang terakhir saya akan memberikan contoh dari Carl R. Hovland. Ia mengatakan komunikasi sebagai cara memengaruhi orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan contoh seorang sales. Seorang sales menggunakan kata-kata meyakinkan atau biasa disebut dengan verbal dan senyuman ramah, yang bisa juga disebut sebagai non-verbalnya, untuk membujuk seorang pelanggan agar pelanggan tersebut dapat membeli produk yang sales itu tawarkan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari komunikasi dan saya akan memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada proses. Komunikasi adalah rangkaian tindakan berkelanjutan, dimulai dari pengirim menyusun pesan dan mengirimkannya, sehingga penerima menafsirkannya dan memberikan umpan balik. Contohnya, seseorang bertanya lewat chat, "Sudah makan?" Temannya membalas, "Sudah, barusan." Proses ini melibatkan pengkodean, pengiriman, penerimaan, dan balasan pesan. Yang selanjutnya ada goal atau tujuan. Penjelasannya, setiap komunikasi memiliki tujuan tertentu, menginformasikan, membujuk, menghibur, mempererat hubungan, dan sebagainya. Contohnya di sini saya mengambil seorang guru menjelaskan materi pelajaran dengan tujuan agar siswa-siswanya paham. Yang selanjutnya, participation and cooperation. Penjelasan di sini adalah komunikasi terjadi jika ada keikutsertaan dan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Semua pihak harus berperan aktif agar komunikasi terjadinya secara efektif. Contohnya, dalam diskusi kelompok, setiap anggota menyampaikan ide dan mendengarkan yang lain agar keputusan bersama bisa dibuat. Yang keempat, ada simbol. Komunikasi menggunakan simbol, baik verbal, kata-kata, maupun non-verbal, gerakan, warna, ataupun gambar, untuk menyampaikan makna. Contohnya, lambang hati berarti cinta. Mengangkat tangan di kelas artinya ingin berbicara. Kata halo adalah simbol verbal untuk menyapa. Yang selanjutnya ada transaksional. Penjelasannya, komunikasi adalah transaksi dua arah di mana pengirim dan penerima saling memengaruhi. Keduanya bisa bertukar suara secara cepat. Contohnya, saat bercakap-cakap, orang pertama menyampaikan pendapat, lalu orang kedua merespon. Kedua berganti peran sebagai pengirim dan penerima pesan. Yang terakhir adalah space and time, di mana waktu dan tempat ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu lokasi, tatap muka ataupun online. Jarak dan momen komunikasi memengaruhi makna dan efektivitas pesan. Contohnya, ucapan selamat pagi hanya relevan jika disampaikan di pagi hari, atau kita lebih sopan saat berbicara di ruang formal seperti rapat dibanding saat nongkrong santai. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan 12 prinsip dalam komunikasi.
komunikan. Contohnya, kata maaf yaitu kata verbal, atau mendudukkan kepala yaitu nonverbal, menunjukkan permintaan maaf. Yang kedua, perilaku memiliki potensi komunikasi. Setiap tindakan seseorang dapat mengandung pesan komunikasi, tergantung konteks dan cara penyampaiannya. Contohnya, senyum bisa berarti ramah, sopan, atau malah menyindir, tergantung situasi dan gaya. Yang ketiga, ada dimensi isi dan hubungan. Komunikasi punya dua lapisan, yaitu isi, informasi utama yang disampaikan, dan relasi, bagaimana hubungan antara komunikator dan komunikan. Contohnya, kerjakan tugasmu, isi, tapi nada bicara dan hubungan guru ke murid dengan teman ke teman memengaruhi maknanya, jadi beda. Yang keempat, ada tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi secara sengaja atau terencana, ataupun tidak sengaja, spontan atau tanpa sadar. Contohnya, bersin di kelas tidak sengaja bisa mengganggu presentasi di depan kelas. Sengaja bertujuan menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima, konteks ruang dan waktu. Makna pesan dipengaruhi oleh tempat dan waktu komunikasi. Contohnya, candaan yang lucu saat nongkrong bisa dianggap tidak sopan saat rapat formal. Selamat pagi tidak relevan jika dikatakan malam. Yang keenam, prediksi peserta komunikasi. Setiap orang biasanya memperkirakan respon atau efek komunikasi yang akan diterima. Contohnya, seseorang meminta tolong dengan suara lembut agar seseorang itu tidak ditolak. Yang ketujuh, ada bersifat sistematis. Komunikasi adalah proses transstruktur, baik secara internal, pikiran, dan niat, maupun eksternal, media, saluran, maupun pesan. Contohnya di sini, seseorang memikirkan dulu, itu termasuk internal ya, lalu menyampaikan lewat email. Nah, yang ini termasuk eksternal. Baik, yang keempat, ada efektivitas komunikasi. Latar belakang budaya, sosial, atau kebiasaan bisa memengaruhi efektivitas dalam komunikasi. Contohnya, orang dari budaya yang terbiasa to the point mungkin dianggap kasar oleh orang yang lebih suka komunikasi dengan gaya bicara yang halus. Yang kesembilan, ada bersifat non-eksekuensional. Komunikasi tidak selalu berlangsung secara linear. Kadang terjadi secara bersamaan dan tidak membedakan status sosial. Contohnya, dalam diskusi, semua peserta saling menyela atau merespon secara spontan. Yang ke-10, ada bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses terus-menerus, berubah-ubah, dan melibatkan interaksi dua arah. Contohnya, percakapan berubah tergantung topik, reaksi, lawan bicara, ataupun mood. Yang ke-11, ada bersifat irreversible. Sekali pesan disampaikan, tidak bisa ditarik kembali, maka harus terus berhati-hati saat berkomunikasi. Contohnya, ucapan kasar saat marah bisa disesali, tapi sudah meninggalkan dampaknya. Yang terakhir, bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi bukan solusi otomatis untuk semua masalah, terutama jika struktur budaya atau sistem tidak mendukung. Contohnya, diskusi publik tentang isu sosial tidak akan efektif jika kebijakan pemerintah tidak pernah berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model di dalam komunikasi. Yang pertama ada model Berland. Jenisnya komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal terjadi di dalam diri sendiri, seperti berpikir, mempertimbangkan pilihan, atau berbicara dalam hati. Sedangkan interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih, biasanya dalam bentuk percakapan langsung. Contoh dari intrapersonal yaitu seseorang yang merenung sebelum mengambil keputusan yang benar. Sedangkan jika interpersonal adalah seseorang yang sengaja berdiskusi dengan temannya agar bisa mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya, model Aristoteles. Jenis dari model ini yaitu komunikasi publik dan retoris.
Komunikasi publik dengan retoris merupakan model komunikasi tertua yang menekankan pada unsur persuasi dan penyampaian lisan. Ada 3 elemen utama di dalam model komunikasi ini, yaitu speaker, message, dan listener. Aristoteles juga menekankan pada ethos atau kredibilitas pembicara, pathos, emosi audiens, dan logos, argumen logis. Contohnya, pidato politik yang menyentuh emosi rakyat dan menggunakan data-data yang benar, sehingga bisa meyakinkan rakyat untuk pidato politik yang disampaikan. Yang ketiga ada model SR, stimulus dan respon. Jenis dari model ini yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah menggambarkan komunikasi sebagai proses reaksi otomatis terhadap suatu rangsangan. Tidak ada umpan balik yang aktif, komunikator memberi stimulus, dan komunikan merespon. Contohnya, seorang guru memberi perintah agar muridnya langsung melakukan tanpa tanda tanya lagi. Ada model Steiner and Weber. Dalam model ini berjenis komunikasi satu arah. Penjelasannya, model ini memandang komunikasi seperti proses teknis pengiriman sinyal. Ya, seperti ada transmitter memancar, mengubah pesan menjadi sinyal, dan channel, salurannya, jalur penyampaian, misalnya suara dan tulisan, receiver, penerimanya, menerima sinyal dan mengartikan pesannya. Konsep pentingnya yaitu noise atau gangguan dalam proses komunikasi. Contohnya, sinyal di handphone buruk saat video call, menjadikan suara yang ada di handphone tersebut menjadi putus-putus, sehingga pesan tersebut tidak tersampaikan dengan sempurna, yang menyebabkan miskomunikasi. Yang kelima ada model Harold Laswell. Jenisnya adalah menganalisis komunikasi massa, yang penjelasannya model ini menjawab 5 pertanyaan dasar. Kita kembali lagi kepada materi yang sebelumnya, yaitu who say what, in which channel, to whom, with what effect. Ya, benar. Siapa yang berbicara, apa pesannya, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa dampaknya. Contohnya, iklan di TV dikirim oleh perusahaan lewat media TV ke penonton, dan efeknya adalah penonton tersebut dapat membeli produk yang ditawarkan di TV. Yang keenam ada model interaksional George Herbert Mead and Herbert Blumer. Jenis dari model ini yaitu komunikasi simbolik dan sosial. Penjelasannya menekankan bahwa manusia aktif menciptakan makna dalam komunikasi, tidak sekedar menerima pesan, tapi juga menafsirkan berdasarkan pengalaman dan konteks sosial. Ada 3 prinsip penting dari model ini. Yang pertama adalah manusia memberikan makna berdasarkan lingkungan. Yang kedua, makna terbentuk lewat interaksi. Dan yang ketiga adalah makna tersebut bisa berubah karena interpretasi individu. Contohnya, kata dari rumah bisa bermakna fisik bagi satu orang, tapi bermakna kehangatan keluarga bagi orang lain. Selanjutnya ada model komunikasi di media. Komunikasi dalam media memiliki 3 pendekatan utama, yaitu model linier, model interaksional, dan model transaksional. Ketiga model ini diaplikasikan berdasarkan jenis media dan target audiens. Media sosial, misalnya, sangat memengaruhi bentuk komunikasi yang digunakan karena karakteristik penggunanya yang beragam. Maka dari itu, penting bagi komunikator memahami siapa yang menjadi audiens mereka agar pesan tersebut dapat tersampaikan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik seperti framing, cyberbullying, dan penyebaran hoax. Framing terjadi ketika seseorang mengirim pesan dengan kata-kata menyakitkan, kasar, ataupun menyerang secara langsung dalam bentuk komunikasi digital. Jika terus berlanjut, hal ini bisa berkembang menjadi harassment atau bahkan perang kata. Bullying pada umumnya merupakan tindakan menyakiti secara langsung. Namun, saat ini telah berkembang menjadi cyberbullying, di mana intimidasi yang dilakukan secara digital lewat media sosial, pesan instan, atau email.
Dan hoax adalah informasi yang sengaja dibuat menyesatkan dengan tujuan untuk membingungkan atau menipu pembaca. Informasi ini terlihat meyakinkan, namun tidak bisa dipastikan kebenarannya. Framing adalah bentuk komunikasi digital yang penuh permusuhan, biasanya melibatkan hinaan atau provokasi dalam forum, ruang, obrolan, atau media sosial. Situasi ini bisa muncul karena perbedaan pendapat yang tajam, misalnya tentang politik, agama, ataupun budaya. Anonimitas yang mendorong orang untuk bertindak tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Kurangnya konteks sosial membuat maksud pesan sering disalahartikan. Framing juga dikenal sebagai bashing, terutama saat dilakukan berulang atau ditujukan untuk menyerang secara personal. Yang selanjutnya ada bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus, sehingga pelaku biasanya adalah individu atau kelompok yang merasa lebih kuat dan ingin mendominasi korbannya. Selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk penindasan menggunakan media digital, biasanya terjadi di media sosial, platform game, aplikasi pesan di dalam ponsel. Ciri khasnya adalah terjadi secara berulang-ulang, bertujuan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain, yang sering dilakukan secara anonim. Contoh dari cyberbullying ini yaitu menghina orang di kolom komentar, menggunakan akun palsu untuk menyerang, menyebarkan berita bohong, mengunggah konten memalukan tentang orang lain. Penyebabnya bisa karena kurangnya kontrol diri, meniru perilaku negatif, atau tidak menyadari bahwa tindakannya bisa terkena sanksi hukum. Yang selanjutnya ada hoax. Hoax adalah informasi palsu yang direncanakan untuk menipu pembaca. Biasanya disebarkan dengan cara yang meyakinkan, tapi tanpa bukti yang valid. Hoax bisa merusak opini publik dan menyebar dengan cepat di media sosial. Menurut Diskominfo, hoax dapat diklarifikasikan sebagai satir atau parodi lucu, tapi bisa disalahartikan. Koneksi yang salah, yaitu judul tak sesuai isi, konten menyesatkan, informasi yang disunting agar terlihat benar, dan konten manipulatif, foto atau video yang diedit. Selanjutnya ada konten palsu, cerita yang sepenuhnya tidak benar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan hoax dan kebohongan. Hoax adalah informasi yang belum tentu benar, seringkali disebarkan tanpa verifikasi. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari keisengan, memancing emosi publik, hingga kepentingan politik. Meskipun tidak selalu melanggar hukum, hoax bisa berdampak besar terhadap opini publik. Sedangkan kebohongan adalah penyampaian informasi palsu dengan tujuan menyesatkan. Berbeda dengan hoax, kebohongan biasanya dilakukan secara sadar dan sengaja, serta berpotensi menimbulkan kerugian, bahkan bisa dijerat hukum bila merugikan atau mengganggu ketertiban orang lain. Ciri-ciri hoax antara lain menimbulkan kepanikan atau provokasi, tidak memiliki sumber yang jelas atau kredibel, memihak, menyudutkan kelompok tertentu, dan menggunakan nama tokoh terkenal palsu yang disamarkan seolah-olah berasal dari media yang resmi. Yang selanjutnya, bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial memberi kebebasan berekspresi, namun bukan berarti bebas tanpa batas. Penggunanya perlu dilandasi dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Beberapa sikap bijak yang penting dijaga: hindari membagikan urusan pribadi atau konflik di ruang publik digital. Jangan terpancing untuk memulai debat atau permusuhan online. Pikirkan dampak sebelum memberikan komentar terhadap orang lain. Hormati karya dan pemikiran orang lain. Jangan asal salin dan tempel. Jaga privasi diri dan orang lain. Batasi informasi pribadi yang dibagikan. Ada etika komunikasi digital yang mencakup menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak multitafsir. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, pornografi, ataupun kekerasan. Memastikan keakuratan informasi sebelum membagikannya. Menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pandangan sendiri. Selanjutnya ada etika
etika saat berinteraksi di dunia digital. Menurut Cyber Kreasi dan Dewati 2020, kemampuan seseorang untuk menyadari, mengelola, dan menyesuaikan diri di dalam komunikasi digital disebut sebagai etika digital. Etika ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, berempati, dan bertanggung jawab di ruang digital. Contoh perilaku beretika di media sosial ini yaitu memberi komentar dengan bahasa yang baik, tidak provokatif, menyapa dengan ramah saat berdiskusi, seperti menggunakan salam, tidak menyebarkan konten hoax atau yang berpotensi menyesatkan, memberi sumber saat membagikan informasi atau karya orang lain, menghindari menyalahgunakan fitur media sosial untuk menjatuhkan orang. Selanjutnya ada upaya meningkatkan etika bermedia dan berkomunikasi. Untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama ada edukasi diri sendiri. Rajinlah mencari tahu tentang literasi digital dan hukum yang berlaku. Filter informasi, jangan langsung percaya pada informasi yang viral. Cek fakta terlebih dahulu. Jadilah teladan. Mulailah dari diri sendiri untuk berkomunikasi dengan baik dan sopan. Laporkan konten negatif, gunakan fitur pelaporan jika menemukan konten yang menyesatkan atau membahayakan. Dorong diskusi sehat, bangun ruang diskusi yang terbuka, saling menghargai, dan konstruktif.